Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita tahu Dika bahwasanya per pertengahan 2015 kemarin remitansi atau uang kiriman yang dikirim oleh TKI di luar negeri ke Indonesia itu berkisar sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau diuangkan di rupiah ya sekitar puluhan ribu triliun. Sangat banyak sekali. Nah, saya yakin uang sebesar itu baiknya tidak habis untuk konsumtif. Nah itu dia, memang harus diputar lagi paling tidak untuk modal, akhirnya bisa jadi besar lagi ya nggak? Betul, seperti narasumber kita hari ini Oh ya. iya, ini Kita salah kembali satunya. ke Mbak Titi dan Pak Gatot. Kita ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ini kalau kita lihat tadi kan memang mungkin yang punya banyak uang banyak ya, karena memang penghasilan di luar negeri bisa dibilang ya lumayan besar. Nah, tapi ketika kembali ke Indonesia, uang seperti ini banyak yang kemudian habis untuk konsumtif. Nah, sebenarnya apa yang perlu disiapkan? Apakah memang hanya modal saja atau memang dari dalam mental juga harus mental baja? Ya, memang betul. Jadi segala sesuatunya itu memang harus di planning ya Mas. Betul. Tujuan kita pergi ke luar negeri apa? Tentunya dengan penghasilan yang lebih besar daripada bekerja di dalam negeri. Jadi dari awal kita harus set goal. Itu yang paling penting. Sehingga begitu kita sudah set goal, kita harus disiplin. Disiplin supaya goal itu tercapai. Nah, banyak teman-teman saya yang bekerja di luar negeri juga itu nggak disiplin. Apalagi kan kalau di negara-negara tertentu yang selnya gila-gilaan gitu kan, pulang habis. Apalagi gitu untuk kan, membawa ke keluarga yang sudah lama ditinggal Manajemen ya. keuangannya ya. Nah itu, jadi benar seperti Mas bilang, manajemen keuangan itu memang sangat penting sekali, apalagi untuk kita orang yang bekerja di luar negeri. Seperti Nah itu. ini kan sebenarnya istilahnya penyakit lah ya, yang penyakit masyarakat yang sebenarnya harus dibenahi lebih dulu saat mereka datang ke pulanglah ke negerinya. Nah ini dari Bengkel TKI Purna, apakah pendampingan semacam ini untuk merubah mindset mereka untuk tidak konsumtif juga menjadi salah satu bagian dari program? Ya, jadi kalau di pelatihan kewirausahaan itu sebelum kita lakukan pelatihan kewirausahaan, kita ada edukasi mengenai pengelolaan keuangan, Pak. Ada perencanaan keuangan, pengelolaan penghasilan dari dia bekerja ke luar negeri. Jadi kita kasih edukasi semacam itu, jadi agar uang yang mereka dapat itu benar-benar dapat dikelola dengan baik gitu, nggak untuk kegiatan konsumtif aja. Kan. Betul, kadang-kadang soalnya menerimanya mungkin mencari uangnya gampang, mengelolanya itu yang susah ya Pak ya, dan itu juga jadi pembelajaran. Selain itu juga kita ada motivator juga. Untuk membangkitkan semangat lah ya, agar mereka termotivasi untuk berwirausaha. Karena selama ini mereka beranggapan bahwa berwirausaha itu sulit. Berwirausaha harus punya modal, berwirausaha harus punya bakat, berwirausaha harus punya akses pemasaran, kan seperti itu. Sebetulnya kayak bakat segala macam itu bagi saya tidak nomor satu gitu. Yang penting nomor satu itu adalah kemauan. Baru akses. Lalu aksesnya kemana-mana nih, bisa akses pemasarannya, akses permodalannya, dan akses pelatihannya. Nah di Bengkel TKI ini komplit, kita punya akses semua kan itu. Untuk permodalannya juga kebetulan BNP 2 TKI sudah bekerja sama dengan 5 bank untuk menggulirkan KUR TKI Purna. Oke, jadi ada KUR tersendiri untuk TKI dengan bunga yang mungkin disesuaikan ya Pak ya? Mungkin bunganya rendah gitu. Jadi ada bank BNI, Mandiri, BRI, Sinarmas sama Maybank. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi kepada para TKI Purna dengan kelima bank tersebut untuk menggulirkan kredit lunak lah, mungkin tanpa agunan. Ya. Wah ini jadi memang mempermudah juga jalan para TKI Purna untuk bisa memulai berwirausaha. Nah ini mungkin masyarakat ingin tahu seperti apa sih kegiatan di Bengkel TKI Purna, kita lihat dalam tayangan berikut ini. Melalui program Indonesia Memanggil, BP3 TKI Jakarta melalui Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan menyelenggarakan pembinaan edukatif bagi mantan TKI. Pembinaan bertujuan agar mereka dapat mengelola penghasilan yang didapat selama bekerja di luar negeri untuk dijadikan sebagai modal wirausaha ketika kembali ke Indonesia. Bengkel TKI Purna inilah yang menjadi wadah untuk mantan TKI belajar langkah-langkah berwirausaha, serta membuat produk kerajinan tangan dan kuliner yang ingin dipasarkan. Sejak tahun 2010 hingga 2015, jumlah mantan TKI yang tercatat mendapatkan pembinaan di BP3 TKI mencapai 710 orang dan 273 mantan TKI tercatat berhasil menjalani profesinya sebagai wirausaha.
Selain meresmikan bengkel TKI Purna, pada kesempatan yang sama Nur Hayati, salah satu mantan TKI yang telah sukses berwirausaha di Indonesia, ikut meluncurkan toko berbasis online yang ditujukan untuk mempermudah pemasaran dan penjualan produk hasil karya mantan TKI yang dapat diakses melalui website resminya di www.tki-shop.com. Oke, ada workshopnya, lalu produknya jadi, ada online shopnya juga. Betul, Sebenarnya betul. benar-benar lengkap. Sebenarnya kalau bisa dilihat nih ada beberapa produk yang dibawa ya. Bisa dijelaskan ada apa aja, Mbak? Ini adalah beberapa contoh produk yang Ini kuliner ya? kuliner. Jadi ada ini yang saya produksi sendiri, keripik pisang, gampang, belajarnya cuma 10 menit, 10 pintar. menit, wah aku harus belajar nih. Dan ini ada produk dari temen juga, dia mantan ex-TKI dari Abu Dhabi dan jadi dia Ini apa, produksi cheese stick ya? Jadi cheese sticknya ini Menggoda ya. aneka rasa loh Mbak, ada pedas, jagung bakar, Dengan bayam. beragam rasa jadi biasa. variatif. Nah, Dan kalau ini? Ini dari Padang. Oke. Ini virgin coconut oil. Oh, Dibuat dengan VCO. sangat sederhana dan manfaatnya sangat besar. Orang nggak akan menyangka dengan virgin coconut oil yang banyak manfaat ini dibuat sangat sederhana. Tidak dengan mesin yang canggih-canggih itu enggak. Seperti apa misalnya? Dia pembuatannya manual. Manual? Dan Seperti hasilnya yang orang tua kita orang buat tua lah ya. zaman dulu, dan hasilnya sangat Oke, bagus. dan ini diproduksi di Padang? Iya, di Padang dari TKI Purna BP3 TKI Padang. Oke, ini kalau kita lihat Mbak Titi, ini kan sebenarnya kalau untuk sebagian orang mungkin membuat seperti ini kan hal yang simpel, tapi tidak semua orang bisa kan. Kita Dan berbicara mau ya. dan mau. Kita berbicara tentang skill. Nah, kemudian siapa yang terlibat di dalam bengkel TKI Purna sendiri untuk mengajari teman-teman yang lain? Siapa saja? Apakah teman-teman sesama ex TKI atau kemudian melibatkan orang luar? Jadi kita dari TKI Purna kebetulan bekerja sama dengan BP3 TKI Jakarta untuk melatih teman-teman yang ada di sana. Jadi kita latih orang kantornya dulu untuk kesehari-hari. Selepas itu kita tinggal kontrol, maintain aja. Misalnya saya dan teman yang lain TKI Purna datang 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, karena kita punya kesibukan masing-masingnya untuk kontrol hasil kerjanya udah bagus benar, atau betul atau udah oke atau tidak, seperti itu. Jadi di online shopnya sendiri TKI Shop ya? Iya, TKI Kita Shop. sebutnya. Ini ada berapa produk yang dipasarkan? Untuk saat ini yang sudah aktif baru sekitar masih 50 produk. 50 cukup banyak ya? Tetapi waiting listnya ada sekitar 1.000 sampai 3.000 produk. Oh ya? Wow. Waiting list. Kenapa harus waiting list? Karena kita kita itu kan mesti menseleksi juga. Ya. Pertama, orang itu masih produksi nggak? Produksinya aktif atau enggak? Terus dia produknya ini layak dikonsumsi atau tidak. Jadi ya memang kita ada seleksinya, tetapi tidak usah khawatir. Untuk seleksi ini kita yang nggak kayak Badan POM gitu, yang besar gitu, enggak. Yang penting dia punya produk bagus, bisa dikonsumsi dan layak produksi. Nah, ini tim Insya Allah. seleksinya dari mana? Dari BP3 TKI? Dari teman-teman kita juga, TKI Purna. Oh, dari TKI Purna Betul. ya? Ini kalau justru ya? misal ada produk nih, kemudian yang katakanlah di reject di awal ya, Oke. tertolak, apakah kemudian ditolak begitu saja atau kemudian berkomunikasi langsung dengan orangnya, Mbak ini kayaknya kurangnya ini, Mas ini diberi kurangnya saran ini, ya? sehingga lebih diperbaiki ke depan seperti apa? Jadi untuk teman-teman kita kan sesama TKI Purna kan saling membantu ya, semua dari A sampai Z. Misalnya dia bilang ini Mbak produk kita ini, terus nanti tim kita bilang Mas ini kurang ini, tolong diperbaiki ini, kita kasih referensi. Gitu. Jadi kita tidak menolak begitu saja, tidak, tetapi tetap kita kasih referensi supaya dia juga lebih baik lagi, bukan untuk jualan di TKI Shop aja, tetapi di tempat lain juga. Oh, oke. Jadi memang tidak langsung di reject, tapi ada diberi saran untuk mereka bisa memperbaiki produknya ya. Nah, ini kan sebenarnya TKI bukan hanya di Jakarta, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Apakah sudah terjangkau semuanya dan ada di mana saja? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Pak ya. Namun tetap bersama kami di Halo Indonesia.